presentasi saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum saya memulai, saya ada pantun. Dengan Pancasila kita bersatu, persatuan kesatuan terwujud nyata. Keadilan dan kebersamaan kita junjung tinggi, Pancasila landasan bangsa yang teguh dan abadi. Perkenalkan, nama saya Mary Bagule dengan NPM 2201511113. Saya mahasiswa Universitas Dharma Agung, Fakultas Perguruan dan Pendidikan, Prodi PPKN, akan memaparkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar dan falsafat negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Lalu, apa pentingnya Pancasila bagi bangsa sebagai dasar negara? Yang pertama yaitu pembentuk identitas nasional. Pancasila membentuk identitas nasional Indonesia yang beragam dengan mendapatkan nilai-nilai yang mengikat seluruh elemen masyarakat Indonesia. Yang kedua, perekat persatuan dan kesatuan. Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi perekat bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan ras. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tapi juga sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, menghindari konflik sosial. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat menghindari terjadinya konflik sosial, dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Pancasila memiliki asal-usul yang berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, terdapat banyak pandangan dan ideologi yang berbeda-beda di kalangan pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Untuk menyatukan berbagai pandangan tersebut, maka diadakan sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut didiskusikan mengenai ideologi yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Terdapat beberapa pandangan diajukan seperti Pancasila oleh Bung Karno, Trisakti oleh Bung Hatta, dan lain-lain. Namun, akhirnya diputuskan untuk mengambil Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dipilih karena dianggap sebagai nilai-nilai dapat mengakomodasikan keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki makna yang mendalam. Pancasila kemudian diakui secara resmi sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia yang dijunjung tinggi dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Proses pembentukan Pancasila melalui serangkaian diskusi dan perdebatan melibatkan berbagai tokoh dan kelompok masyarakat. Inilah proses pembentukan Pancasila. Yang pertama, perjuangan kemerdekaan. Dalam hal ini, selama periode perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa penduduk Jepang, pemikiran-pemikiran tentang pembentuk negara yang diinginkan mulai muncul. Yang kedua, sidang BPU PKI pada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI didirikan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tugas merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan atau diadakan pada
tanggal 28 Mei 1945. Ketiga, pemikiran dan usulan. Dalam sidang BPU PKI, berbagai pemikiran dan usulan tentang dasar negara dibahas. Beberapa usulan termasuk Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar ATRIS 1949, dan usulan tentang dasar negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Yang keempat, rumusan Pancasila, yang dimana pada tanggal 1 Juni 1945 Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno berhasil menyusun rumusan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang kelima, debat dan persetujuan. Rumusan Pancasila dibahas dan didebatkan secara inisiatif dalam sidang-sidang BPU PKI. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Keenam, penetapan Pancasila dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Pancasila resmi dijadikan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ini mengandung nilai-nilai luhur seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dalam hal ini yaitu memperkuat persatuan kesatuan Indonesia, bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pemerintah yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan dilaksanakan secara demokratis. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah adanya keadilan material dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila diakui sebagai ideologi negara yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Pengakuan ini menempatkan Pancasila sebagai pandangan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah beberapa contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dan kebijakan pemerintah. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi yang pertama yaitu pengakuan perlindungan terhadap beberapa kebebasan beragama. Yang kedua, pembangunan sarana ibadah dan dukungan kepada lembaga keagamaan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi dalam hal ini yaitu program pembangunan sosial masyarakat yang membutuhkan. Kedua yaitu penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Implementasinya itu pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Yang kedua itu program-program untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Yang keempat, kerakyatan dipimpin dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis, dan yang kedua itu ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, program redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dan yang kedua itu penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang merata. Beberapa peran masyarakat yang sangat penting dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu menjunjung tinggi nilai Pancasila, yang mana masyarakat harus menghargai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan sesama maupun dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memecah belahkan persatuan bangsa. Ketiga itu berperan aktif dalam pembangunan. Masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan nasional, baik melalui partisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Yang keempat itu menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, masyarakat harus turut serta dalam menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Dan yang kelima, mendorong penerapan demokrasi, yang dimana masyarakat harus mendorong penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan kebebasan berpendapat. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara, namun masih banyak tantangan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila ini. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi. Dalam hal ini, pengaruh budaya dan nilai-nilai asing yang bergeser nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Kedua, ekstremisme dan radikalisme, di mana ideologi radikal dan ekstrem dapat mengancam nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kedamaian, persatuan, dan kesatuan. Yang ketiga itu korupsi dan kekerasan. Praktik korupsi dan kekerasan dapat merusak keadilan dan kemanusiaan yang menjadi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu tindakan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dapat mengganggu pelaksanaan demokrasi yang menjadi nilai Pancasila. Dan yang kelima itu tantangan teknologi dan media sosial. Penyebaran informasi yang tidak benar atau tidak akurat melalui media sosial dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Yang menjadi harapan kita adalah agar Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Yang pertama yaitu masyarakat yang bermartabat, yang dimana terwujudnya masyarakat yang memiliki martabat dan hak asasi yang dihormati tanpa adanya diskriminasi. Kedua, kesejahteraan untuk semua, di mana terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga, keadilan dan keseimbangan sosial, terwujudnya sistem yang adil merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keempat, demokrasi yang berkualitas, terwujudnya sistem demokrasi yang baik dan berkualitas dengan partisipasi aktif dan seluruh warga negara. Yang kelima yaitu kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan merata seluruh wilayah Indonesia. Yang selanjutnya itu kerukunan antar umat beragama dan suku,
terpeliharanya kerukunan antara umat beragama dan suku serta menghargai keberagaman budaya. Yang terakhir yaitu ketahanan nasional yang kuat. Terwujudnya ketahanan nasional yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Dalam kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara, pembangunan nasional, dan kehidupan berbangsa damai, adil, dan sejahtera. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Jika ada yang ingin menanyakan sesuatu atau berbagai pemikiran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan hadir berdiskusi bersama Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dalam menyimak presentasi saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita bersama-sama menjaga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi